Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindarti Fathurrohmah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang, instansi SMA Negeri 1 Kragan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.4A7 Budaya Positif tentang koneksi antar materi. Di sini di kelas Jateng 06.28 kami didampingi oleh fasilitator Bapak Irwan Rozani MPD dan pengajar praktek kami Ibu Zaimatun SPD. Di dalam pemaparan materi kali ini kita akan menghubung-kaitkan antara modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ringkasan dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun, guru harus menjadi among. Pendidikan harus menganut sistem trikon, konvergen, konsentris, dan kontinuitas. Sementara di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kita bisa menyampaikan bahwa nilai guru penggerak adalah yang pertama, berpihak kepada murid, yang kedua, mandiri, ketiga, reflektif, empat, kolaboratif, dan yang kelima, inovatif. Di sini peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sementara di modul 1.3 visi guru penggerak, bahwa visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Sementara di modul 1.4 tentang budaya positif, bahwa berdasar penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal sebagai budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Berdasar penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal sebagai budaya positif. Dengan budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Harapannya, tujuan pembelajaran yaitu mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan dapat tercapai. Ada 8 pertanyaan dalam refleksi yang perlu kita jawab, yaitu pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pembahasan untuk refleksi positif nomor 1 adalah disiplin positif.
Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Tentang teori kontrol, di mana kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Model berpikir pada teori ini adalah menang dan menang. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, bahwa setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentang hukuman dan penghargaan, hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sementara penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Ketiga, tentang keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dijalankan guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan untuk refleksi nomor 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada pola pikir saya setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah perlu melibatkan semua komponen sekolah, utamanya siswa. Maka dalam penyusunannya perlu mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari posisi teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap perilaku anak memiliki motivasi tertentu. Kita sebagai pendidik haruslah menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui segitiga restitusi. Berikut tahapan dalam segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan refleksi nomor 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, siswa sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga bertanggung jawab dalam menerapkan keyakinan kelas yang disepakati. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka juga senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Refleksi pertanyaan nomor 4.
Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif. Saya sangat senang dan yakin bahwa dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif akan tercipta karakter positif, dan karakter yang positif akan membentuk budaya positif. Saya berharap perlahan-lahan budaya positif ini bisa membentuk profil pelajar Pancasila. Pertanyaan refleksi nomor 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal apa saja yang sudah baik? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan di lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif, keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid. Sementara hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru. Saya selama ini berperan sebagai teman dan pemantau, jarang memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaan refleksi nomor 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya sering memposisikan diri sebagai seorang teman bagi murid. Saya beranggapan dengan begitu, saya menjadi lebih dekat dengan murid. Namun, kadang-kadang saya merasa tidak dihargai dan tidak dihormati. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memposisikan diri sebagai manajer. Dan jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini adalah lebih tenang dan merasa dihargai serta dihormati sebagai guru. Perbedaan yang dirasakan adalah bahwa murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Refleksi nomor 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya mungkin sudah melakukan, namun tidak urut dan tidak utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Namun, saya belum menerapkan tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan refleksi nomor 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting untuk menerapkan budaya positif menurut kami adalah: pertama, kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Kedua, keteladanan dari orang tua, guru, dan masyarakat. Ketiga, konsistensi aturan atau keyakinan yang berlaku universal. Demikian pembahasan 8 refleksi dalam modul 1.4 koneksi antar materi. Harapan dan simpulan. Harapan dan simpulan. Dengan mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif sekolah, kami berharap bisa memberikan kontribusi dalam menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menjadi karakter-karakter baik dan karakter akan membangun budaya positif. Perlu kontribusi dan kolaborasi semua pihak agar budaya positif ini mulai terbangun. Memang bukan hal yang mudah, tetapi jika dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang, dan dimulai dari hal-hal yang kecil, tentu hal itu bukan hal yang mustahil untuk mencapai tujuan pendidikan dan kebahagiaan serta keselamatan yang setinggi-tingginya. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Saya Rindarti Fatur Rohmah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang.